Setelah update MIUI 12.05, bugs-nya udah bener nggak ya? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan nge-review Redmi Note 10 yang udah 2 minggu kita pakai dan udah dapat update juga. Seberapa gila fitur yang dibawa HP ini? Let's check this out. Untuk desainnya sendiri asli, ini cantik banget. Secara sekilas bodi belakangnya kayak kaca dan metal. Tapi emang bener sih di bodi depan dan belakang sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Tapi framenya masih dari plastik. Yang bikin kepincut lengkungan bodinya yang nambah kesan kemewahannya. Selain itu, finishing haze pada bodi belakang juga membuat bodinya lumayan resisten dari sidik jari. Kalau untuk desain kamera utamanya sendiri mirip-mirip dengan saudaranya yaitu Redmi Note 10. Tapi emang masih lebih mewah di sini. Pindah ke bagian depan, kalian akan menemukan layar seluas 6,67 inch dengan kamera punch hole yang kecil banget. Tapi sayangnya warna frame kameranya nggak hitam total. Jadi masih lumayan berasa. Terus di atasnya ada earpiece. By the way, bezel di HP ini cukup tipis loh, walau dagunya masih lebih besar daripada sisi-sisi lainnya. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang udah menyatu dengan fingerprint scanner. Di kiri ada slot SIM tray yang bertipe dedicated. Di sisi atas ada audio jack 3,5 mm, grill speaker dan secondary microphone, dan satu IR blaster. Di sisi bawah ada mikrofon, port USB Type-C, dan grill speaker utama. Dengan berat 193 gram dan ketebalan 8,1 mm, sebenarnya nggak bisa masuk kategori enteng banget sih, tapi kalau sleek iya dong. Dan terakhir, HP ini sudah mendapat sertifikasi IP53, artinya cukup tahan percikan air dan debu. Lengkap banget ya. Untuk desainnya udah paket lengkap banget di harga 3 jutaan. Layar seluas 6,67 inch, Super AMOLED beresolusi Full HD+, kerapatan layar di 395 ppi, kecerahan tertinggi di 1200 nits, mendukung fitur HDR10, sudah membawa refresh rate 120 Hz dengan touch sampling 240 Hz. Layar sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 5, dan harganya start di 3 jutaan aja. Terlalu murah sih ini untuk speknya, tapi ya udah, pengalaman kita selama 2 minggu seperti layaknya Super AMOLED, gak perlu ditanya kualitas gambarnya, udah enak banget. Yang gila lagi, color gambutnya udah di DCI P3. Jadi nonton film di sini hampir mendekati warna aslinya. Untuk scrolling di media sosial jangan ditanya karena sudah menggunakan layar 120 Hz, pergerakannya udah smooth banget. Kalau untuk speakernya sendiri, suaranya udah mantep banget karena sudah dibekali stereo speaker yang staging suaranya luas banget. Cenderung ke arah bass head, dimana untuk mid, treble, vokal agak overwhelming di sini. Kalian bisa dengar sendiri. Layar dan speakernya juga masih juara lah. Saat kita terima barangnya masih menggunakan MIUI 12.0.3 dengan basis Android 11. Dan gak lama kita dapat update-nya di 12.0.5. Jadi sebelum update-nya layarnya suka dimming gitu saat di lock. Tapi sekarang udah nggak ketemu sih. Fitur yang di bawah HP ini juga masih mirip-mirip kayak game turbo, second space buat yang pengen punya lahan privasi di HP-nya. Terus ada video toolbox di mana MIUI menyematkan special effect pada aplikasi video, floating window yang sangat berguna banget buat multitasking, serta ada light mode kalau kita pengen HP kita agak entengan. Oh iya, untuk bloatware ada 11 aplikasi ya yang semuanya bisa di-uninstall. Dan yang lumayan ganggu iklannya sih, sekarang udah makin intrusif walau kita bisa menonaktifkan iklannya. Kelengkapan sensor di HP ini juga bisa dibilang lengkap, mulai dari accelerometer hingga gyroscope yang sudah bertipe hardware. Jadi main PUBG bisa lah kita andelin gyronya. Pindah ke sensor biometrik, HP ini menggunakan fingerprint scannernya bertipe side mounted. Walaupun seharusnya bisa pakai in-display. Mungkin ini salah satu cara untuk ngereduce harganya juga. Namun begitu, performanya cepat banget loh. Kalau face unlock-nya juga lumayan bisa diandalkan, baik dalam keadaan gelap maupun terang. Selain itu, seperti seri sebelumnya, HP ini sudah membawa fitur NFC. Dan tidak lupa fitur andalan Xiaomi yaitu IR Blaster. Sensornya udah lengkap sih, tapi softwarenya masih butuh perbaikan nih. Kamera utamanya menggunakan sensor ISOCELL 108 megapiksel, 8 megapiksel lensa ultra wide, 2 megapiksel depth sensor, dan 5 megapiksel lensa makro. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Hasil foto dari kameranya warnanya kita suka, soalnya walau nggak terlalu natural, tapi hasilnya nggak lari jauh banget. Dynamic range juga udah cukup mumpuni, detailnya juga udah cukup.
Terus kemampuan foto di low light-nya lumayan bisa diandalkan. Wajar sih bukan kameranya cukup besar. Bikin foto yang dihasilkan walau cahayanya minim tapi tetap bisa ngasih kita ambience dan detail yang cukup jelas. Apalagi kalau kita nge-shoot suasana yang banyak lampunya. Cakep deh. Tapi yang aneh, night mode-nya tuh nggak ngasih pembeda yang cukup signifikan. Bahkan hampir nggak kerasa. Untuk 108 megapikselnya nggak terlalu kasih kita detail yang tajam sih. Tapi mungkin berguna untuk ngeprint yang besar-besar. Terus untuk kamera ultrawide-nya hasilnya nggak terlalu drop banget dari kamera utamanya. Terus kamera ini juga bisa zoom optikal 2 kali dan 5-10 kali digital zoom. Yang hasilnya ya gitulah. Untuk bokeh-bokehannya juga lumayan banget. Baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Selama cahayanya masih mumpuni. Terus kita suka deh sama kamera makronya. Bisa tracking dan lebih tajam aja hasilnya. Untuk kamera selfie-nya sendiri cenderung nggak detail. Tapi warnanya hampir natural. Agak bermasalah kalau kita selfie di dalam ruangan. Lumayan banyak noise-nya. Untuk selfie portraitnya sendiri cukup lah. Lumayan deep tapi separasinya masih kasar. Pindah ke perekaman video. Kamera belakang HP ini sudah bisa merekam di 4K 30 fps tanpa IIS. Walau nggak stabil tapi warnanya cakep. Terus ada 1080p 60 fps yang menurut kita lebih cakep dari 4K-nya. Tapi kalau mau aktifkan IIS, FPS-nya harus diturunin jadi 30 fps dan kerasa nggak natural karena getar-getar gitu. 1080p 30 fps dengan ultra steady mode-nya diaktifkan. Hasilnya emang benar stabil, tapi warnanya enggak sih, agak beda. Fokus, lama fokusnya. Untuk kamera selfie-nya hanya bisa merekam di 1080p tanpa IIS dan kayaknya ini titik terlemah dari semua fitur yang dikasih. Tapi nggak bisa dibilang jelek juga, warnanya lumayan natural walau detailnya terasa kurang. Dan ini 1080p 30 fps untuk kamera depan di Redmi Note 10 Pro. Hasilnya lumayan stabil walau nggak ada IIS sama sekali. Tapi warnanya, waduh, warnanya anjir. Tapi kamera belakangnya bagus banget, cuman kamera depannya kurang sih. Untuk harga 3 jutaan, kamera yang didapat udah mantep lah. HP ini dibekali chipset Snapdragon 732G dengan GPU Adreno 618, sedangkan untuk RAM 8GB dan storage 128GB. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, harusnya 732G ini bisa diandalkan baik untuk game atau multitasking. Pertama-tama kita cek skor Antutu dan 3D Mark-nya. Kali aja beda OS, beda hasil. Untuk Antutu sendiri menghasilkan skor di 296.816 poin. Kok masih kalah ya sama 720G-nya Realme 8 Pro? Terus kita cek juga di 3D Mark Slingshot Extreme. Hasilnya bisa mendapatkan skor di 2651 poin dengan grafik skor di 2630 poin. Langsung aja kita jajal kemampuan di game PUBG. Jadi saat pertama kali buka, settingan grafisnya mentok di SD Height. Kalau mau ultra kita bisa turunin di balance. Setelah itu kita tes dulu di arena. Hasilnya lumayan lah, frame rate-nya lumayan stabil di settingan ini, tapi ada beberapa kesempatan frame drop. Lalu kita tes juga di Battle Royale. Karena tadi agak-agak nggak enak, kita turunin ke Smooth Ultra biar aman. Hasilnya baru deh frame rate-nya lumayan stabil, suhunya juga nyantai di 39 derajatan aja. Walau refresh rate-nya kita set di maksimal. Lanjut ke Genshin Impact. Saat pertama kali kita main, kita disarankan main di settingan low 30 fps. Iseng kita coba mentokin di highest 60 fps. Dan seperti yang kalian duga, udah nggak playable sih. Udah banyak frame drop, suhunya juga jadi anget banget, nyentuh di 45 derajatan. Karena nggak playable, kita main di medium 60 fps. Dan baru deh, lumayan enak mainnya di sini. Walau nggak terlalu smooth juga karena masih ada frame drop, tapi main di sini udah lumayan lah. 732G ini masih bisa lah diandalkan di tahun 2021 ini. Nah, kali ini untuk urusan baterai, HP ini dibekali baterai lumayan di 5020 mAh.
Selama pemakaian kita nggak pernah kehabisan baterai sih di tengah hari. Udah awet banget loh, bahkan 120 Hz kita selalu aktifkan. Sebagai gambaran, untuk PUBG kita main kurang lebih selama 30 menit. Brightness dan sound kita mentokin ke kanan. Hasilnya baterainya berkurang 9% aja. Dan untuk nonton YouTube selama 30 menit dengan kondisi yang sama pada gaming test, hasilnya baterainya berkurang 4% aja. Mantap! Untuk pengecasannya sendiri sudah dilengkapi fast charging 33 watt. Sebelum update, ngecasnya dalam keadaan hidup makan waktu 2 jam lebih. Gila, udah kayak casan 18 watt. Tapi untungnya kita nggak buru-buru nyimpulin, karena setelah update ngecasnya langsung ngegas. Dari 1% ke 100% cuma membutuhkan waktu 56 menit aja. Wah, gila sih. Untung update, kalau nggak serasa punya casan 18 watt doang. Nah, masuk kesimpulannya nih, buat kita HP ini paket lengkap banget sih. Secara desain udah sangat mewah dengan fitur yang berlimpah. Layar dan speakernya jempolan no contest. Kelengkapan sensor mantep dari IR blaster, gyro hingga NFC. Kameranya nggak bisa dibilang oke banget, tapi di harga segini udah lumayan lah. Performa gamingnya juga udah cukup bisa diandalkan. Yang jadi catatan mungkin fingerprint sensornya yang masih side mounted. Tapi ini preferensi, ada yang suka, ada yang enggak. Terus kamera depannya yang B banget. Sama paling iklannya yang makin agresif. Satu lagi deh, kredit terakhir. Akhirnya kalian nggak goib. Thank you ya Om Alvin udah dengerin kita-kita. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!